Saya menginginkan iman yang sodik. Lalu amalan rutin apa yang harus saya lakukan per harinya, per minggunya, per bulannya, dan per tahunnya? Sedang saya masih beraktivitas sibuk cari nafkah, Ustaz. Iman itu tempatnya di mana toh? Di hati. Kafir tempatnya di mana? Di hati juga. Sehingga iman itu tempatnya di hati, tidak bisa ditentukan dengan amalan per hari, per jam, per menit, per minggu, per bulan, per tahun, itu tidak bisa. Coba diingat itu Al-Hujurat ayat 7. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi iman itu letaknya di hati. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah jadikan kamu cinta pada keimanan. Tanda bukti bahwa kita cinta keimanan itu kalau kita merasakan nikmat itu indah, iman itu indah dalam hati kita. Sehingga kita mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulullah ini tanpa merasa terbebani, tanpa merasa bosan. Maka kita cinta pada keimanan sehingga bisa menikmati lezatnya iman. Beramal soleh tidak merasa bosan. Berarti kita merasakan lezatnya iman. Jadi imannya ada dalam dada, indah sekali. Nah, saat kita benci pada 3 hal. Pertama, bakarroha ilaikumul kufra, kekafiran. Kita benci pada kekafiran. Kekafiran itu tidak hanya sebatas orang di luar Islam. Itu sudah jelas kalau orang di luar Islam itu kafir. Tetapi yang namanya kafara itu makna dasarnya menutup. Bisa jadi kita termasuk di dalamnya, padahal ngaku Islam. Menutup petani itu di dalam Al-Hadid ayat 20 disebut oleh Allah juga sebagai kafir, kufar, a'jabal kufar nabatuhu. Kenapa? Karena tugas petani, kerjaan petani menutup benih untuk ditanam, taruh benih, tutup dengan tanah. Saat saya begini, saya kafir. Karena saya menutup, melakukan pekerjaan menutup. Dalam konteks agama, dalam konteks peribadahan kita kepada Allah, maka bisa jadi perbuatan kufur itu adalah saat kita menutup kebenaran yang datangnya dari Allah dan juga dari Rasulullah. Menutup kebenaran Quran, menutup kebenaran sunnah. Meski kita ngaku Islam, bisa jadi kita telah berbuat kufur. Karena menutup kebenaran hanya gara-gara ayat hadisnya tidak cocok dengan tradisi, perilaku, hobi kita sehari-hari. Karena kita tidak cocok sehingga kita tidak mau menjalankan ayat itu, hadis itu secara kafah. Bisa jadi kita
telah melakukan satu perbuatan menutup kebenaran ayat, menutup kebenaran hadis yang sahih. Maka kalau ada orang yang benci dengan sifat kekafiran, perbuatan kufur, kemudian fusuk, kemaksiatan, apapun bentuknya, baik ucapan maupun perbuatan, kok dia benci. Kemudian perbuatan kedurhakaan kepada Allah, isyan. Kalau ada orang yang beriman kemudian dia benci 3 hal, perbuatan kufur, perbuatan kemaksiatan, perbuatan kedurhakaan kepada Allah, maka kata Allah, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, imannya shadiq. Tandanya 3 hal, benci kekafiran, benci dengan kemaksiatan apapun bentuknya, benci dengan kedurhakaan apapun bentuknya. Kalau kita cinta, bahkan melakukan tanpa sadar atau disadari, menutup kebenaran ayat, menutup kebenaran hadis, maka iman kita masih tanda tanya, belum shadiq. Masih suka bermaksiat, suka menipu, tidak jujur, menghibah, memfitnah, mencari nafkah tidak halal, jalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, mencaci istri, memaki istri, mukuli istri, maka iman kita belum shadiq, karena masih melakukan kemaksiatan, perbuatan fusuk, kemaksiatan kepada Allah. Kita masih suka durhaka pada Allah, tebang pilih ayat, maka iman kita masih tanda tanya di hadapan Allah. Itu yang ayat 7. Ayat 15-nya, Al-Hujurat ayat 15-nya itu disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat 15-nya dengan adatul hasr, huruf pembatas innama, sehingga yang di luar itu maka tidak termasuk orang yang punya iman shadiq. Karena ada huruf pembatas, maka mau tidak mau kalau menginginkan iman yang shadiq harus memenuhi persyaratan yang Allah sebutkan di ayat itu. Kalau keluar dari ayat itu, karena ini innama adatul hasr, huruf pembatas, maka tidak dihitung oleh Allah. Siapa itu? Innamal mu'minun, siapa orang yang benar-benar beriman di hadapan Allah? Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yaitu orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulullah, taat pada Allah, taat pada Rasul, tsumma lam yartabu, tidak meragukan sedikit pun apa yang datangnya dari Allah, apa yang datangnya dari Rasul, tidak pernah meragukan sedikit pun janji Allah, janji Rasul, tidak pernah sedikit pun untuk meragukan apapun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga tidak ragu sedikit pun. Kemudian bukti keimanannya kepada Allah dan Rasul yang tanpa ragu itulah dibuktikan dengan mujahadah, kesungguhan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kesungguhan berjuang di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa. 2 hal ini yang pada dasarnya sangat-sangat dicintai manusia, nyawa dan harta. Maka kalau ada orang yang ngaku beriman, kok kemudian sanggup mujahadah bil amwal wal anfus di jalan Allah, mengorbankan amwal dan anfusnya untuk menolong agama Allah,
Kata Allah, ulaika humus shodiqun. Itulah orang-orang yang imannya sodik. Kenapa hanya amwal dan anfus yang Allah sebutkan? Karena dua hal inilah yang Allah, yang manusia sangat mencintainya. Ibadah kepada Allah ini ada yang kaitannya dengan materi, ada yang kaitannya non materi. Banyak orang saat beribadah non materi, mendirikan sholat, banyak orang semangat karena sholat tidak dipungut biaya. Tapi saat mau melakukan ibadah infak, zakat, sedekah, tiba-tiba orang yang sholat rajin tadi, karena infak, zakat, sedekah ada ibadah kaitannya dengan materi, tiba-tiba menjadi bakhil. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Makanya amwal sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Diberi pilihan oleh Allah, pilih Allah atau pilih hartamu. Nah, kalau kita bisa ikhlas lillahi ta'ala, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, mendermakan pemikiran kita, waktu kita, mengorbankan tenaga kita, hatta kalau sampai jiwa kita diminta oleh Allah pun demi tegaknya kalimat Allah di atas muka bumi ini, demi tegaknya agama Allah, maka orang yang imannya shadiq tidak akan mundur satu langkah pun. Tidak ada orang diseru, orang mujahadah di jalan Allah, apabila seandainya diseru berperang mempertahankan akidah, mempertahankan agama Allah, kok tiba-tiba wah saya izin saja. Lah kenapa? Anakku cilik-cilik. Enggak ada orang yang beriman shadiq diseru untuk berjuang di jalan Allah kok mengajukan izin, itu enggak ada. Hanya gara-gara anaknya masih kecil-kecil. Dan alhamdulillah kita dianugerahi oleh Allah negeri yang aman. Ya, sehingga kita ngaji, tadabbur Quran bisa nyaman, bisa tenang. Alhamdulillah. Maka kita berlomba mujahadah ini. Fisabilillah bil amwal bil anfus. Anfus di situ bisa berarti tenaga, pikiran, ilmu. Puncaknya nyawa. Jadi bersungguh-sungguh di atas jalan Allah ini, hidup di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah ini hingga mati. Itulah orang yang imannya shadiq, sehingga tidak bisa ditentukan, dihitung dengan amalan per hari, per bulan, per minggu, per tahunnya, tidak bisa. Karena iman itu ada di hati. Kalau kita benci pada kekafiran, benci pada perbuatan kufur, benci pada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, serta kita iman betul pada Allah dan Rasul tanpa ragu, kemudian dibuktikan dengan mujahadah bil amwal wal anfus fisabilillah, insya Allah akan mendapatkan iman yang shadiq di hadapan Allah.